Ya pemirsa, kembali di Ayu Siang, tumpukan sampah menyelimuti Kali Perancis di Dadap hingga menimbulkan bau tidak sedap. Dangkalnya kondisi kali membuat sampah sering tersangkut di jembatan kala banjir datang. Beginilah kondisi Kali Perancis yang berada di Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Aliran air kali nampak dipenuhi sampah hingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal ini akibat pasang air laut yang membawa sampah rumah tangga warga dan sampah pasar hingga ke kali. Selain itu, dangkalnya Kali Perancis dan jembatan kali yang cukup rendah juga kerap membuat sampah tersangkut saat banjir pasang tiba. Sampahnya dari mana ya? Saya kurang tahu, namanya air ini berjalan gitu ya. Kalau misalnya dari keringnya bisa diarah dari bandara. Tapi kalau misalnya di air banjir dari laut, jadi airnya itu berjalan aja sampai itu. Ya kalau bicara ya bau ya, tapi bagaimana udah keseharian seperti ini. Kalau untuk tahun kemarin saya lihat ada dari kecamatan, dari Koramil ada. Pemirsa, Korps Marinir TNI Angkatan Laut genap berusia 76 tahun hari ini. Upacara peringatan digelar dengan hikmat dengan dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan. Inilah semarak peringatan hari ulang tahun ke-76 Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Peringatan dan upacara digelar di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan. Upacara dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, dan dalam sambutannya, Kasal mengingatkan personil marinir untuk selalu loyal pada pemimpin siapapun pemimpinnya. Upacara peringatan digelar hikmat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seekor anak gajah Sumatera ditemukan terluka parah dengan kondisi belalainya yang nyaris putus. Diduga anak gajah yang berusia 2 tahun ini terluka akibat terkena jeratan babi. Saat ditemukan, anak gajah yang diperkirakan berusia 2 tahun ini terluka parah di bagian belalai yang nyaris putus. Di lokasi, petugas menemukan tali atau kabel jeratan yang masih menempel di tubuh anak gajah tersebut, terutama pada bagian belalainya. Diduga anak gajah terkena jeratan babi. Melihat kondisi anak gajah berjenis kelamin betina ini semakin melemah, petugas langsung memberikan suntikan asupan gizi dan nutrisi ke dalam infus. Tapi kita juga belum tentukan itu jenis biar apa, cuman kayaknya memang dari besaran talinya mungkin untuk diperuntukkan untuk babi memang. Karena kalau anak gajah ini ya namanya jalan-jalan mungkin ya kena jerat itu. Setelah kondisinya mulai membaik, petugas langsung membawa anak gajah Sumatera ini ke tempat konservasi gajah di Sari, Aceh Besar untuk menjalani pengobatan lanjutan secara maksimal. Dari Kabupaten Aceh Jaya, Aceh, Afsah Ainus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas gabungan Pelabuhan Panglima Utar Kumai dan BKSDA Kalimantan Tengah menggagalkan penyelundupan ratusan burung dilindungi yang disembunyikan dalam sebuah truk. Untuk mengelabui petugas, para pelaku menumpuk burung di dalam truk dengan muatan lain. Ratusan burung dilindungi jenis cucak hijau, betet, murai batu, kapas tembak, hingga burung kolibri ditemukan petugas KPLP KP3 Pelabuhan Panglima Utar Kumai di salah satu truk yang akan menaiki kapal Dharma Kencana tujuan Semarang. Petugas yang awalnya curiga karena mendengar kicauan burung dari dalam truk, kemudian menghubungi pihak BKSDA. Pelaku sengaja menempatkan burung di bawah tumpukan barang lain agar tidak diketahui petugas. Sopir truk kemudian diamankan, sementara pemilik yang menitipkan burung belum diketahui karena langsung melarikan diri. Burung yang diselundupkan diduga akan dijual di pasaran dengan harga antara 100 hingga 500 ribu rupiah per ekornya, dengan total keseluruhan mencapai ratusan juta rupiah. Untuk sementara ini, oknum daripada supir tersebut yang membawa satwa dilindungi
kita amankan di kantor untuk dimintai keterangan. 2, 3. Petugas kemudian melepas liarkan ratusan burung yang diselundupkan di Taman Marga Satwa Sungai Lamandau. Petugas membutuhkan waktu 2 jam untuk proses lepas liar ratusan burung. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi nekat dilakukan seorang pengendara motor yang menerobos palang pintu perlintasan kereta api ganda. Beruntung ia selamat meski harus terjebak di tengah 2 kereta yang tengah melaju. Aksi konyol ini pun viral di media sosial. Inilah aksi konyol dan nekat pengendara motor yang menerobos palang pintu perlintasan kereta. Akibat aksi nekatnya, ia terjebak di antara 2 jalur rel kereta karena pada saat yang bersamaan melintas KRL dan kereta pengangkut. Beruntung ia tak mengalami kecelakaan. Atas aksi konyol ini pengendara viral dan mendapat banyak kecaman di sosial media. Diduga nekat melintas saat petugas akan merobohkan pohon dalam rangka perbaikan drainase, sebuah mobil tertimpa pohon. Tidak ada korban jiwa, namun mobil alami kerusakan. Diduga mengabaikan peringatan dan nekat melintas, sebuah mobil tertimpa pohon yang sengaja dirobohkan dalam rangka perbaikan drainase di Tawang Sari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Padahal petugas sudah memberikan peringatan agar kendaraan berhenti. Akibatnya mobil alami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden yang lantas viral di media sosial ini. B1573 Pemirsa, 255 warga Lok Sukon, Aceh Utara masih terisolir banjir yang mengepung sejak 2 hari yang lalu. Akibatnya aktivitas warga lumpuh. Warga pun terpaksa mengungsi ke rumah ibadah yang tidak terdampak banjir. Banjir setinggi 30 hingga mencapai 1 meter ini masih merendam Desa Rayek, Kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara. Akibat banjir, aktivitas warga jadi terhambat. Warga hanya bisa mengandalkan perahu untuk beraktivitas menembus banjir. Sebagian warga lagi memilih bertahan di rumah mereka dan menunggu datangnya bantuan kemanusiaan. Sementara sebagian lainnya memilih mengungsi di rumah ibadah yang tidak terdampak banjir. Petugas juga terus masih berusaha menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir. Mabit tu. Gede dia ya bu mabit. Kalau ya jalur yang dia. Pemirsa, 1 hari lagi saksikan jawara-jawara bulu tangkis dunia bersaing di kejuaraan bulu tangkis bergengsi Indonesia Masters 2021 dan dilanjutkan Indonesia Open 2021. Full dari babak penyisihan hingga final hanya di iNews. Jangan lewatkan, 1 hari lagi pemirsa. Dan pemirsa, usai sudah siang hari ini, mewakili kerabat kerja petugas kami undur diri. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksinasi. Karena masker terbukti menekan resiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah 2 sejoli pasangan serasi masa pandemi. Menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa.